Di Rumah Univision kita punya topik yang namanya Tanya Master. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar teman-teman semuanya? Senang sekali, ini adalah podcast perdana dari Univision. Kami menyebutnya ini Rumah Univision. Dan pagi hari ini kita berada di tempat yang sangat keren. Kita berada di Best Resort Hotel di Kota Lawang. Dan ini adalah spesial karena ini adalah perdana, makanya kita memilih tempat yang eksotis. Dan tentu saja tidak hanya saya sendiri yang hadir di sini. Saya sudah ada kedatangan Pak Pres dari Univision ya. Dan tentu saja ada juga Bro Andika yang hari ini juga hadir bersama saya. Dan di podcast perdana ini teman-teman, kita punya banyak hal yang ingin kami tanyakan kepada tamu kita yang pertama kali ini. Dan tentu saja, dan hari ini sudah hadir Bapak Presiden dari Univision, Pak Jenik, yang tentunya hari ini luar biasa. Beliau terlihat sangat fresh. Apa kabar Mas Jenik? Halo, ya Mas Amang, kabar baik, thank you. Luar biasa ya. Dan satunya lagi Bro Andika. Apa kabar Bro Andika? Baik ya. Dan mungkin kenapa sih kita ada podcast ini, Mas Jenik dan Mas Andika ya? Di luar sana itu masih banyak sekali keresahan-keresahan orang tentang apa sih sebenarnya yang harus mereka dapatkan mengenai literasi keuangan. Dan ini yang tentunya ingin kita gali bersama. Kita ingin juga menyampaikan ke teman-teman bagaimana sih dengan adanya literasi keuangan yang tepat, yang tentunya nanti bisa membuat semua orang bisa melakukannya dengan baik, meskipun dia juga pelaku bisnis, pengusaha, atau bahkan orang awam sekalipun bisa menerima literasi keuangan itu dengan jelas dan gamblang. Dan karena kita berada di Univision di edisi perdana ini, saya ingin tanya kepada Pak Jenik selaku founder, bahkan beliau ini adalah yang menciptakan support system Univision. Apa sih Pak sebenarnya Univision itu Pak Jenik? Apa itu Univision? Pertanyaan simpel tapi jawabnya dari mana nih? Karena banyak sisi, banyak cakupan yang bisa kita ulas dari sebuah Univision. Tapi secara sederhana gini Mas Amang, Univision itu kalau kita ngomong secara sederhananya ya, gitu kan, kita bicara tentang komunitas orang kanan. Komunitas orang kanan. Oke. Di mana fungsi utama Univision itu membantu teman-teman untuk berpindah dari kuadran kiri ke kuadran kanan. Oke, siap. Itu kenapa pola pendidikan, materi pendidikan, kurikulumnya sangat luas dan sangat bervariatif di Univision. Di mana fungsinya membantu para anggotanya, para member komunitasnya untuk bertransformasi dari pola pikirnya, dari keberaniannya, dari mental dan karakternya, mindsetnya, semuanya. Karena seperti yang kita tahu, orang kanan itu sangat berbeda dengan orang kiri. Betul. Saya tidak bicara masalah kaya miskin, bukan. Saya tidak bicara masalah penghasilan pekerjaan, tetapi masalah tentang pola pikir dan bagaimana cara pandang menghadapi segala sesuatunya. Dan orang kanan itu bisa di profesi apapun juga. Yes. Tapi yang saya lihat dan saya amati, di profesi manapun orang kanan selalu mencapai excellency. Nah, saya kepingin di komunitas ini, di Univision ini, apapun profesi kita, dimanapun kita, tapi dengan Univision mereka bisa bertumbuh menjadi orang yang ter-excellent dalam kehidupan mereka. Seperti itu ya. Yes. Sebenarnya Univision sendiri ini kan kalau kita ngomong tentang kekuatan support system Mbak Jenik ya. Dari tahun berapa sih sebenarnya Univision ini sudah hadir khususnya di Indonesia ini? 2014 kami bersama teman-teman, kalau dibilang saya sebagai wajibnya enggak juga lah. Saya bareng teman-teman, ada Pak Alam, ada banyak teman-teman lah yang membantu kita dalam meng-create bersama-sama lah. Gitu. Seperti itu ya. 2014 Mas. Kalau boleh tahu Mas Jenik, di luaran sana kita ngomong soal support system ini kan banyak. Yang membedakan apa sih support system Univision ini dengan support system yang lain? Sehingga kalau
orang itu melihat Univision, ini beda banget ini Univision sama support system sebelumnya? Nah, biasanya Mas Amang, saya tahu bahwa di luar sana kita kan banyak bisnis-bisnis yang menggunakan konsep supporting system ya. Oke. Di semua bidang, di semua industri, rata-rata semua industri mempunyai namanya supporting system. Siap. Tapi kebanyakan supporting system biasanya fokus mereka adalah bagaimana membantu orang-orang yang berada di komunitas itu untuk menjadi ahli dan master di bidang industri bisnis yang sudah digeluti. Contoh, tempat yang paling banyak kita temui teknologi supporting system di bisnis jaringan. Yes. Nah, rata-rata di bisnis jaringan, supporting system itu hanya mendidik atau membantu para komunitasnya, para membernya untuk mereka jadi ahli di jaringan itu. Menjadi seorang leader yang hebat, disitulah yang difungsikan. Begitu juga di tempat-tempat lainnya, kalau kita bicara di komunitas supporting system di properti, yang mereka dibuat ahli di bidang itu. Digodok, di upgrade, diajarin tentang semua skill ilmu dan begitu juga di insurance. Di asuransi kita juga menemukan mulai banyak bermunculan supporting system. Oke. Tapi supporting system di situ berfokus pada bagaimana membantu orang-orang di situ untuk jago di asuransi. Luar biasa. Nah, itu yang beda dengan Univision. Siap. Univision itu menggunakan bisnisnya. Kebetulan Univision sekarang kan bekerjasama dengan perusahaan insurance ya, Yes. dengan perusahaan Allianz gitu ya. Kita itu tidak menjadikan Allianz sebagai tujuan akhirnya, tapi kita membuat bagaimana dengan Allianz Oke. sebagai media uji coba, sebagai media pelatihan, sebagai media pendidikan buat teman-teman bertumbuh menjadi lebih hebat, menjadi luar biasa di semua aspek kehidupannya. Itu yang kita inginkan sih. It's mean artinya ini bahwa semua orang yang ingin masuk di Univision itu tidak terbatas, Mas Yanik. Bebas. Artinya siapapun. Siapapun. Kalau saya mungkin pernah mendengar bahwa di beberapa insurance ataupun kita ngomong insurance karena Univision bekerja sama dengan insurance khususnya Allianz, mungkin ada beberapa insurance, beberapa support system itu mereka juga memfokuskan kepada target siapa yang akan mereka ajak ke dalam support system, siapa yang akan mereka ajak untuk menjalankan bisnis insurance itu sendiri. Tetapi kan kalau saya pernah mendengar bahwa ada beberapa contohnya pengusaha, Mas Yanik. Pengusaha ini kan mereka sudah membangun usahanya. Mereka punya usaha yang sudah settle dan akhirnya ada beberapa pengusaha yang ingin terjun di dunia insurance. Ada beberapa support system yang akhirnya di saat mereka itu masuk malah mereka fokusnya untuk ya sudah kamu jalanin bisnis ini aja, insurance aja. Usahamu yang lain nggak usah kamu gubris lagi, kamu fokus di sini. Apakah fokus itu hanya mengarah ke situ, mengarah ke bagaimana kita menjalankan bisnis insurance ini tanpa harus menjalankan bisnis yang lain, atau bagaimana kalau di Univision ini, Mas Yanik? Kan juga akhirnya jadi buat orang-orang yang kita ngomong seorang pengusaha, mereka sudah settle dan pengen menjalankan bisnis. Wah, ini nanti aku harus meninggalkan bisnisku, padahal bisnis ini misalnya warisan dari orang tuanya dan mereka sudah menjalankannya dengan baik. Apakah seperti itu di Univision, Mas Yanik? Ya, itulah salah satu pembeda Univision mungkin ya, Mas Amang ya. Kita tuh ngajak teman-teman jadi orang kanan. Oke. Salah satu ciri orang kanan, mereka itu familiar dan mengajar namanya multiple stream income. Saya kepingin teman-teman tuh punya income dari berbagai banyak sumber dan passive income. Nah, itu yang menarik. Nah, belajar menjadi seorang entrepreneur, belajar menjadi seorang kuadran kanan, di mana pikirannya kita menjadi seorang pebisnis ya, kita bicara pengusaha. Gitu. Mas Amang kalau misalkan punya bisnis A nih sudah jalan, Yes. pabrik, let's say lah pabrik sepatu, jalan bagus. Kemudian mulai ekspansi nih, diversifikasi, wajar dong, kita kayak gitu. Buka pabrik garment, pabrik sepatu tutup nggak? Ya enggak dong. Enggak ya. Kan sudah jalan. Berarti sepatu jalan, garment jalan, betul ya? Betul. Dan dua-duanya dijalankan secara profesional. Oke. Kemudian bangun bisnis yang ketiga nih, properti. Oke. Kira-kira garment sama sepatu tutup nggak? Enggak dong. Enggak ya, gitu. Fokus di propertinya dikembangin, berkembang juga. Nah, apakah dengan adanya properti ini, Mas Amang jadi mengenatarikan sepatu dan garment ini? Enggak, saya pikir. Dua-duanya jelas secara profesional. That's pebisnis. Ya begitu seharusnya. Siap. Seharusnya begitu. Oke. Kalau Anda cuman buka sepatu, habis itu buka garment, sepatu tutup. Buka properti, sepatu, garment tutup semua. Ya
Anda nggak bisa multitasking, Anda nggak bisa menjadi seorang punya bisnis yang menggurita ya. Betul. Anda cuma bisa, ya kita di Univision saya berharap teman-teman yang sudah punya usaha besar masuk ke bisnis ini, masuk ke komunitas kita, dia membangun bisnis alien, dampaknya apa? Bisnis konvensional dia semakin membesar. Orang dengan latar belakang pegawai misalkan di kuadran E, employee gitu kan, berkenalan dengan komunitas kita, dia di pekerjaannya semakin naik karirnya semakin kencang, semakin dihargai di komunitasnya. Jadi dampaknya saya pikir seperti itu. Baik orang yang punya kuadran E, employee, self-employed, atau punya bisnis, atau investor sekalipun. Harapan saya ketika bergabung dengan Univision, mereka menjadi lebih baik di bidangnya dan mempunyai bisnis baru di Allianz. Itu sih. Menarik sekali Mas Jenik. Nah, ini kita sudah kedatangan Mas Jenik yang sudah menjelaskan bahwa Univision seperti itu teman-teman. Jadi kalau memang Anda seorang pengusaha, Anda seorang pebisnis, nggak perlu ragu kalau ingin menjalankan bisnis insurance bersama Univision, Anda tidak perlu meninggalkan usaha Anda, bisnis Anda, ataupun Anda yang employee nggak perlu keluar dari pekerjaan Anda. Hari ini saya juga bersama Mas Andika, ini salah satu pebisnis juga yang tentunya beliau menjalankan bisnis insurance dan juga beliau punya bisnis juga di luaran ya Mas ya, di luar insurance maksud saya. Mas Andika, kenapa sih kalau Mas Andika ini sebagai pebisnis kok sekali lagi mau terjun di insurance khususnya bersama Univision ini? Alasan yang tepatnya apa ini Mas Andika? Alasannya karena, makasih Mas Amanya. Ya. Alasannya karena gini, di beberapa tempat itu tidak memiliki ketika kita masuk satu pintu itu hanya satu bidang kita kerjain. Sedangkan kalau aku lihat di Univision itu ketika saya punya latar belakang itu dulunya kan hampir semua keluarga itu pegawai gitu. Yes. Hampir semuanya itu rata-rata pegawai negeri. Mama saya itu di dinas sosial gitu ya. Hampir semua tidak punya gambaran tentang pengusaha. Nah sekarang ukuran apa ketika saya mau jadi pengusaha? Saya nggak punya ukuran. Terus saya harus masuk di komunitas apa nih gitu. Hampir semua komunitas yang saya temuin itu bergerak di satu bidang gitu. Nah pada waktu itu mentor saya Pak Jenik ini menawarkan suatu hal yang berbeda di Univision. Awalnya memang seperti kayak satu warna gitu ya, backbone-nya adalah insurance gitu ya. Yes. Tapi ketika saya masuk di dalamnya, saya melihat bahwa Univision itu buka kacamata pengetahuan yang berbeda. Mulai saya bisa melihat gimana nih caranya manajemen perusahaan apa sih? Gimana caranya ngatur karyawan, gimana caranya ngatur keuangan, gimana caranya bisnis franchise gitu. Siap. Karena di Univision itu ada banyak orang dengan lingkup semua bidang, ada semua, dan semuanya bisa bicara. Bisa berbagi, nggak dibayar, tapi semuanya bisa berbagi. Nah, kalau kita bicara produk gitu ya, mana produknya Univision? Saya salah satunya. Kalau Pak Jenik kan bilang tadi itu rumahnya. Univision itu kayak semacam rumah, kamu masuk, kemudian celing keluar jadi apa gitu ya, prok gitu ya. Nah, saya di Univision itu menjadi sesuatu yang berbeda 180 derajat dari masa lalu saya. Saya pernah jadi guru 2 tahun, ngajar. Ya kurang lebih 4 tahun ya jadi guru. Bukan saya tidak mau gajinya, tapi saya melihat bahwa potensinya setiap orang itu ternyata bisa di-upgrade. Nah, cara ngupgrade-nya di mana? Pertanyaannya. Univision itu kayak semacam laboratorium gitu ya. Kalau Pak Jenik selalu bilang Univision itu laboratoriumnya orang hidup. Bahkan kalau saya ngobrol dengan Pak Jenik, tambah lama, saya ngobrol dengan Pak Jenik ini 14 tahun. Tambah lama, pembicaraan kita itu bukan pembicaraan teknis. Ngobrol sampai jam 2, sampai jam 3 pagi, itu obrolannya tentang enaknya urip ini gimana yang paling enak gitu. Sudah merana ke value. Apakah di sebuah sistem lain ada? Ada. Tapi kalau kita bicara terhadap semua bidang, itu sangat berbeda konteksnya. Nah, Univision itu memfasilitasi itu semua. Saya tanpa Univision, saya nggak punya perusahaan. Saya punya 2 CV di rumah, dan sampai hari ini masih berdiri, masih berjalan. Beberapa usaha masih berjalan, nggak ada saya tutup. Mungkin up and down itu biasa. Tapi ketika saya melihat bahwa saya bisa belajar banyak di satu komunitas ini cukup buat saya untuk bisa memperdalam, memperbanyak, apalagi bisnis yang lagi in di masa yang akan datang. Itu sih Mas Amang. Luar biasa teman-teman. Jadi
saya menangkap dari apa yang disampaikan oleh Mas Andika, bahwasanya menjadi seorang pengusaha itu tidak hanya harus berfokus pada apa yang dia usahakan sekarang, seperti yang disampaikan Pak Jendik juga, bahwa di Univision, rumah Univision ini seperti sebuah pabrik ya, yang menciptakan seperti laboratorium ya, yang menciptakan orang-orang handal yang nantinya mereka bisa survive, bahkan mereka bisa menjadi sesuatu di bisnis mereka masing-masing. Tidak harus mereka berfokus di satu lini, tetapi mereka bisa membuka banyak lini usaha yang lain. Dan saya terakhir ini Mas Jenny, karena kita dibatasi oleh waktu. Siap. Ini kan sudah eranya udah online. Menurut Mas Jenik, tantangan apa sih yang nantinya yang bisa dihadapi oleh Univision, khususnya di era digitalisasi, dan bagaimana Mas Jenik selaku Presiden Univision, bahkan Univision itu sendiri menyikapi tantangan ini, Mas Jenik? After pandemi semuanya berubah. Ya, banyak sekali bisnis dan industri yang terdisruption, banyak sekali yang survive, banyak sekali yang bermunculan bisnis baru, penguasa-penguasa lama juga tumbang. Artinya memang yang abadi itu perubahannya, dan Univision selalu aware, selalu adaptif dengan semua perubahan, perkembangan zaman dan perubahan teknologi. Kita juga udah ke depan mempersiapkan beberapa tools digital untuk sebagai alat bantu teman-teman bergerak dan bekerja di digital marketing ya. Cuman yang unik dari industri ini begini teman-teman. Kenapa kita pilih insurance sebagai media tanamnya, istilahnya begitu ya Mas ya. Kalau kita bicara sebagai media tanam, sebagai media latihan kita untuk bertumbuh, berkembang, maka kenapa kita gunakan asuransi? Yang pertama sih, Allianz. Bisnis asuransi itu bisnis yang tahan krisis. Kita tahu salah satu partner perusahaan kita bicara partner perusahaan kita Allianz ya, gitu. Dia usia udah hampir 200 tahun, mengalami perang dunia dan segala macam. Dan yang menarik dari data yang saya dapatkan, tidak pernah ada industri asuransi, perusahaan asuransi yang kolaps, bankrupt karena krisis. Nggak ada. Anda boleh cek. Loh, itu yang BCC pernah bangkrut? Yes. Coba cek, bangkrutnya bukan karena krisis, bangkrutnya karena mismanagement. Karena oknum-oknum dalamnya melakukan hal sesuatu yang membuat kacau balau semuanya. Tapi secara bisnis, malah kebanyakan industri asuransi survive dan menjadi salah satu pilihan alternatif bisnis di masa pandemi seperti ini, masa krisis seperti ini. Itu. Terus yang kedua, betul sekarang kita larinya digital, betul nggak ya? Hampir semua bidang semua industri digital. Banyak pertanyaan sama saya, Mas, gimana kita survive? Sudah banyak, kenapa apakah kita nanti akan kalah sebagai, kita bicara agent insurance ya, sebagai agent insurance, apakah kita nanti akan kalah, makanya dimakan oleh market digital. Satu, ketika saya ngobrol dengan manajemen, dia bilang, kamu tidak usah khawatir dengan market. Selama masih ada orang-orang yang belum aware terhadap asuransi, selama masih banyak orang yang misperception ya, punya persepsi pandangan yang salah tentang asuransi, maka itu akan selalu butuh orang kayak kita yang memberikan edukasi dengan baik kepada mereka di lapangan. Orang-orang seperti itu tidak akan pernah cari via online, karena orang yang mencari via online adalah orang yang aware terhadap bidang itu. Beli apapun secara online itu karena kita sudah percaya, paham, dan membutuhkan itu, betul ya? Betul. Selama orang tidak punya itu tidak akan cari online. Jadi orang-orang yang cari asuransi secara online itu orang-orang yang sudah punya awareness, dan itu belum banyak gitu kan. Jadi nggak usah khawatir. Kita tahu bahwa pasarnya masih sangat besar, sangat luas sekali. Bahwa orang tuh butuh lebih touching ya, lebih touching. Kalau orang yang belum kenal atau belum paham itu lebih baik mereka ketemu langsung untuk bisa face to face seperti itu ya Mas. Nah, yang ketiga Mas Amang, kenapa kita pilih Allianz sebagai media tanam kita untuk kita ngupgrade diri semuanya? Karena di sini niat salah satu fungsi utamanya kan kita belajar bagaimana bertumbuh. Semua hal yang terjadi di industri Allianz kita cermati secara serius dan kita gunakan sebagai alat untuk mengupgrade diri kita. Semua penolakan, semua apapun lah itu ya gitu. Tapi uniknya Mas, ketika kita menjalankan dengan serius dan kita bertumbuh di situ dan ini membaik, gila loh. Potensi penghasilannya tahun kemarin 2022 ada 3 orang di Allianz dengan income di atas 100 miliar per tahun. Wow. 3 orang di atas 100 miliar per tahun, gak main-main gitu.
Dan tahu gilanya lagi, itu passive income dan itu pasar itu yang sudah kita create, uang yang sudah kita ciptakan di bisnis ini, itu bisa kita legasikan sebagai salah satu warisan kita untuk anak cucu kita. Gila nggak? Jadi medianya tepat. Kenapa kita pilih media ini? Karena ini bukan cuma sebagai belajar terus lupa, tapi ini juga bisa menjadi penghasilan yang abadi terus berkembang, bisa kita legasikan. Dan kalau Anda masih punya passion dan kepingin setelah Anda jadi MDIT bintang 1, 2, 3 kayak, Anda punya passion untuk ngembangin ke bidang-bidang lain, silakan. Tapi kan Anda, guys aku nang sini aja enak, ya itu pilihan gitu. Tapi percaya saya, kalau Anda berproses di Univision, Anda akan menjadi lebih baik di semua aspek, di semua bidang. Termasuk di rumah tangga, sebagai bapak, sebagai orang tua, segala macam. Itu yang saya tangkap sih Mas Emang. Jadi saya tidak pernah khawatir dengan perubahan-perubahan ke depan, karena kita punya orang-orang hebat di tim kita punya mentor luar biasa yang terus mengupgrade dan terus belajar untuk mengikuti perubahan yang ada. Jadi it's fine. Kita akan luar biasa. Thank you Mas Jenik. Terakhir untuk Mas Andika. Mas Andika, sebagai pelaku bisnis, mungkin Mas Andika ingin menyampaikan ke teman-teman pengusaha yang lain di luar sana, sebenarnya apa sih yang Mas Andika rasakan, dan mungkin keinginan apa untuk Mas Andika ingin sampaikan kepada teman-teman pengusaha yang ada di luar, Mas? Apa ya? Mungkin di generasi seperti saya gitu ya. Karena saya melihat beberapa teman-teman saya itu startingnya sama, tapi hasilnya itu jadi lebih cepat gitu ya. Jadi saya sarankan kita memilih circle siapa gitu. Betul. Dan Univision, kemudian Univision dengan Allianz gitu. Ini bukan circle yang tepat untuk kita bisa bertumbuh berkembang. Karena ada banyak orang kaya di luar sana, banyak duit, tapi kurang pengetahuan. Betul ya. Nah, ketika kurang pengetahuan, ya banyak yang dilakukan hal yang mungkin akhirnya jadi aneh-aneh gitu. Aneh-aneh ya, jadi wasting gitu ya. Betul, Nah, tapi di tempat kita memang nggak menjamin bahwa kita ini orang baik. Tapi ketika kita punya circle orang-orang yang baik, mungkin bisa bermunculan lebih baik gitu loh. Itu yang penting gitu ya. Itu sih Mas. 20 menit nggak kerasa teman-teman. Ini podcast perdana kita dan saya excited sekali dengan dua tamu kita yang luar biasa ini. Sekali lagi di rumah Univision ini kita punya konten tentang Tanya Master. Nanti kita akan datangkan master-master yang lain dari Univision, dan ketik like and subscribe ya, juga komen, share boleh ke teman-teman yang lain untuk bisa tahu lebih banyak tentang literasi keuangan, tentang mungkin keresahan-keresahan apa yang ingin Anda sampaikan. Anda boleh tulis di kolom komen. Thank you Mas Jenik. Thank you Mas Andika. Teman-teman, sampai ketemu di podcast kita selanjutnya. Sekali lagi tetap jaga kesehatan, tetap sehat, selalu optimis, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.